Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Saat yang paling indah adalah ketika kita datang menghadap ke tahtanya, memuji dan memuliakan Dia, Sang Sumber kehidupan. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari kita menyiapkan hati dan menaikkan doa dan pujian kita. Datanglah ya Sumber Rahmat. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Tuhan. Selamat datang untuk beribadah bersama. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GKI Taman Aries. Kita bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kesehatan. Sehingga kita boleh datang beribadah, bersyukur, memuji, memuliakan namanya. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah apik, anti pilih kasih. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dewi Prahesti dari GKI Wahid Hasim. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita simak beberapa video warta lisan untuk kegiatan 1 minggu ke depan berikut ini. Mari saudara, bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God yang akan diadakan pada hari Selasa 7 Mei 2024 pukul 19.30. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Mei 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun di YouTube. Ditunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024 dalam kebaktian umum kedua pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bagi orang tua yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link yang sudah tersedia maupun menghubungi penatua atau tata usaha GKI Taman Aries.
dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu 12 Mei 2024. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diselenggarakan pada hari Kamis 9 Mei 2024 pukul 7.30 secara hybrid dan pukul 10 hanya secara onsite dengan tema sebuah perpisahan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta, seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus yang berlangsung selama 8 hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara onsite di gereja pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Hari Raya Pentakosta merupakan perayaan syukur atas karya Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Allah di setiap karya dan kehidupan kita setiap hari dan sepanjang tahun. Dalam tradisi, gereja kita merayakannya dengan menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan setiap hari selama 1 tahun dalam kebaktian Pentakosta dalam setiap kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Persembahan juga dapat dilakukan melalui transfer maupun QRIS. Mari kita sambut dan persiapkan dengan sukacita. Halo teman-teman Esmut, Esmut Fit is back. Sabtu 11 Mei 2024 jam 8 pagi di lantai 2 Ruang Serbaguna GKI Taman Aries. Yuk kita join. Kali ini kita akan mencoba Pound Fit. Biaya partisipasi Rp25.000 dan terbatas hanya untuk 25 orang loh. Stik akan disediakan, tapi matras bawa masing-masing ya. Gas lah, masa enggak? Badan Pelayanan Pelawatan GKI Taman Aries berfungsi sebagai komunitas bagi umat beriman untuk menjalankan misi perlawatan, sebuah praktik yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Praktik ini berakar pada keyakinan bahwa Allah melawat umatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misi perlawatan ini kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan kepada umat melalui gerejanya. GKI Taman Aries dengan gembira mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam komunitas pelawat ini, yang bertujuan untuk saling berbagi cinta dan dukungan sebagai saudara dalam tubuh Kristus dan juga bagi mereka yang memerlukan pendampingan dan doa. Diharapkan melalui pelayanan ini, pelawat dapat menjadi alat berkat dan kasih Kristus. Mari kita bersama-sama bersatu membagikan harapan dan kegembiraan kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Sukrisno di nomor 0818823315. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah karena kasih-Nya dan pujilah nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita akan bersama mendengarkan pujian dari Kolintang Serafim. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
Terima kasih untuk anak-anak yang hebat-hebat. Sampai mungkin satu lagu kurang ya Bapak Ibu ya, sampai disuruh ayo udah gitu ya, masih mau berdiri ya. Nanti next 2 lagu ya atau 1 album di sini ya bersama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Paskah yang ke-6 pada hari ini adalah APIK. Bapak Ibu, APIK itu ada singkatannya ya, jadi anti pilih kasih. Nah, hari ini nanti kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya kita dapat mengasihi tanpa memilih atau memandang siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah menciptakan manusia tidak dalam kesendirian, tetapi Ia menciptakan kita dalam relasi dengan yang lain supaya kita bisa hidup berdampingan. Bisa saling memahami, bisa percaya, bisa berbagi, memaafkan, dan selalu setia dan rela menjadi sahabat bagi siapa saja yang membutuhkan kehadiran kita. Pada saat ini Bapak Ibu, mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi? Dengan kerendahan hati, pada saat ini saya berikan waktu untuk Bapak Ibu di dalam doa pribadi kita. Kita memohon pengampunannya supaya kita juga dimampukan untuk dapat meneladani kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampuni kami karena ketidakmampuan kami meneladani kasih-Mu, yakni kasih seorang sahabat yang tanpa syarat. Ampunilah kami Tuhan, jika kami belum mampu menunjukkan kasih kami yang tanpa syarat kepada sesama kami. Anugerahkan dan sirami hati kami dengan kasih-Mu, supaya kepada siapapun dan dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami mampu menebarkan kasih dan menjalin persaudaraan. Kobarkan cinta kasih persahabatan dalam batin kami. Inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sahabat setia kami. Amin. Tuhan Maha Kuasa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ketika Tuhan sendirilah yang menyertai langkah kami dari tempat kami masing-masing hingga kami tiba di gedung gereja tanpa kurang dari suatu apapun. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami. Terlebih-lebih ketika pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami, dalam keadaan damai, dalam keadaan aman dan nyaman, kami meyakini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan ketika pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami melalui Roh Kudus sehingga ketika sebentar kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya bersama-sama, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai seorang pendengar yang baik, melainkan jadikanlah kami para pelaku dari firman yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang-orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah Anak Allah? Inilah Dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan berdiri, marilah kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Karena masih setengah 11 ya, kalau jam 11 katanya sapaan sudah berganti menjadi selamat siang. Karena masih setengah 11, selamat pagi. Bapak Ibu, tema ibadah Paskah yang ke-6 atau tema ibadah minggu ini menjadi menarik Bapak Ibu karena kita mau belajar tentang kasih ya. Jadi tema kita itu APIK. APIK itu singkatan Bapak Ibu, anti pilih kasih ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang kasih, saya mau Bapak Ibu di dalam ruangan ini tadi pagi ya Bapak Ibu ya, di dalam kebaktian 1 sebelum mulai saya itu di briefing, dikasih tahu sama penatua. Nanti Bu kalau lagi pas salam damai turun, salaman sama jemaat. Oke, lalu saya siap Bapak Ibu salam damai terus turun. Ternyata jemaat cuma begini-begini doang. Saya tanya tadi pagi juga, namaste atau jabat tangan Pak? Terserah Bu, nanti kalau jemaatnya maunya namaste ya namaste, oke. Jadi tadi juga saya perhatikan Bapak Ibu di dalam kebaktian yang kedua ini. Rasanya mungkin cuma sedikit ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berjabat tangan dengan orang-orang yang di sekitar kita ya. Jadi saya mau hari ini Bapak Ibu karena kita mau belajar tentang kasih, hari ini Bapak Ibu mencari 5 orang, dikit banget ya. Ketika nanti Bapak Ibu salaman, Bapak Ibu katakan aku mengasihimu. Coba tes dulu Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ah, cakep, gampang ya. Aku mengasihimu, belum lah ya. Bapak Ibu, tapi ada syaratnya. Nanti ketika Bapak Ibu mencari 5 orang itu, kalau syukur-syukur bisa lebih, pokoknya paling sedikit 5 orang ya. Kalau Bapak Ibu mencari 5 orang itu jangan anggota keluarga. Jadi jangan suaminya atau istrinya aku mengasihimu. Biasa itu setiap hari juga di rumah gitu ya. Atau anak aku mengasihimu. Jangan, cari orang lain yang bukan serumah kita. Yang bukan saudara kita kalau bisa ya. Bapak Ibu boleh keluar dari kursinya tapi jangan pulang ya. Karena saya baru mau mulai khotbah ya. Jadi Bapak Ibu cari minimal 5 orang. Katakan aku mengasihimu. Mulai dari sekarang. Gak ada yang pulang ya Bapak Ibu ya? Semoga gak ada yang pulang. Nanti kalau pulang minggu depan nanya gitu, kok banyak kemarin apa cuma sampai aku mengasihimu salaman ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi mengatakan kepada orang lain ya, selain anggota keluarga di rumah, aku mengasihimu, sulit gak? Hah? Sulit gak? Gampang ya, aku mengasihimu, gampang kalau ngomong ya. Tadi pagi malah ketika kebaktian yang pertama saya gak suruh pakai cipika-cipiki.
Tapi ada ibu-ibu yang cipika-cipiki, saking mengasihinya ya, nggak salah. Bentuk kasih itu kan bisa melalui jabat tangan, bisa melalui kata-kata, bisa melalui pelukan ya. Nanti Bapak Ibu ketika tadi baru saja Bapak Ibu ngomong aku mengasihimu gitu ya. Kepada orang-orang di sekitar Bapak Ibu, saya tadi berharap lebih dari 5 lah ya. Nanti begitu Bapak Ibu keluar di parkiran, orang yang Bapak Ibu katakan tadi aku mengasihimu mendekati Bapak Ibu. Bilang gini, Bu, saya lagi kesulitan keuangan. Pinjam 100 ya Bu, biar silaturahmi tidak terputus. Gimana Bapak Ibu? Kasih nggak? Hah? Bapak Ibu yang mau pinjam 100 nanti boleh tuh, udah ada Bapak yang katakan kasih nggak Bapak Ibu? Di dalam gereja, gedung gereja belum ada, ya tadi pagi hampir 2 jam ya kebaktian ya. Kita baru saja mengatakan aku mengasihimu kepada orang itu. Lalu orang itu nanti ketika pulang gitu ya, karena memang kesulitan ekonomi dia katakan, boleh nggak pinjam 100. Kalau yang namanya pinjam berarti gimana Bapak Ibu? Harus bayar, harus kembalikan. Kecuali kalimatnya, boleh nggak aku minta 100. Ya udah Bapak Ibu ikhlas, nggak boleh harus mengharapkan akan kembali ya. Tapi kalau kata pinjam berarti harus dikembalikan. Sedangkan Bapak Ibu tahu kayaknya nggak mungkin deh dikembalikan. Kasih nggak? Katanya mengasihimu. Kasih nggak? Kasih. Ya mikir-mikir dulu Bu gitu ya. Soalnya ini baru awal bulan ya, jadi dompet masih terisi ya. Jadi ya kalau ada ya dikasih Bu gitu ya. Cuma nanti kalau berhitung-hitung ya Bu uangnya pas-pasan sampai dengan akhir bulan. Gimana mau kasih 100 kan lumayan ya 100 ya. Bisa buat beli beras, bisa buat beli minyak, wah lumayan banget. Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar satu tema itu tadi ya, apik anti pilih kasih. Tetapi kita juga mau menjadi orang yang berhikmat ketika kita bisa mengasihi orang lain ya. Bapak Ibu di dalam bacaan kita, di dalam Alkitab, Bapak Ibu jangan ditutup Alkitabnya, diberikan tanda bacaan-bacanya supaya nanti kalau saya pindah ke bagian yang lain Bapak Ibu bisa mengikuti dengan cepat ya. Di dalam bacaan Injil Yohanes pasal ke-15 yang tadi saya bacakan, di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 kita belajar tentang pola kasih ya. Jadi pola kasih itu seperti ini. Bapaknya B-nya besar, Allah Bapa, telah mengasihi aku, A-nya besar, yaitu Yesus, Tuhan Yesus ya. Demikian juga aku, Yesus telah mengasihi kamu, saya dan Bapak Ibu, manusia ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, jadi polanya Bapak Ibu pola kasih itu dari Bapa ke Yesus ke kita sebagai manusia. Itu polanya. Dan pola itu Bapak Ibu dikatakan di sana pola itu akan terjadi ketika kita tinggal di dalam kasih. Jadi kalau dikatakan kembali di ayat yang ke-10, jikalau, ada kalaunya nih, ada jikanya, kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi polanya juga sama. Ya, polanya adalah tinggal di dalam kasih dan menuruti perintah-perintahnya. Sama seperti ketika Yesus tinggal di dalam kasih Allah Bapa dan menuruti perintah Allah Bapa. Itulah yang Yesus perintahkan juga buat kita manusia. Kita tinggal di dalam kasih Yesus dan menuruti perintah-perintahnya. Menjadi pertanyaan, perintah-perintahnya itu susah atau sulit untuk dilakukan Bapak Ibu? Gak ada bedanya Bu, susah sama sulit itu sama gitu ya. Bukannya susah atau mudah. Perintah di dalam firman Tuhan Bapak Ibu seringkali sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kedagingan kita. Kita tahu firman Tuhan seperti itu. Tapi terkadang kita sebagai manusia, kita menginginkan yang enak buat kita. Maunya kita, egonya kita sebagai manusia. Sehingga seringkali perintah firman Tuhan itu menjadi sulit untuk dilakukan karena kita mementingkan diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita di ayat yang ke-10, ketika kita menuruti perintah-perintahnya, kita tinggal di dalam kasih itu. Ya. Lalu di ayat yang ke-12, Bapak Ibu, ini pengulangan atau penegasan tentang kasih. Ya, kalau saya bacakan, inilah perintahku, dikatakan perintah, berarti harus dilakukan.
supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi aku. Di ayat yang ke-9 sudah dikatakan suruh mengasihi. Di ayat yang ke-12 dikatakan perintah juga untuk mengasihi. Nanti ada lagi Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-13 di sana dikatakan seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya ya. Jadi Bapak Ibu, ada kasih yang luar biasa yang diberikan oleh seorang, saya berikan tanda kutip gitu ya, sahabat, ketika dia memberikan kehidupan bahkan nyawanya untuk sahabatnya. Bapak Ibu, kata pengorbanan dan kata pengurbanan itu cuma beda satu kata ya, di O dan di U, pengorbanan, pengurbanan ya. Tapi kira-kira artinya sama nggak Bapak Ibu? Pengorbanan dan pengurbanan. Kira-kira artinya sama nggak? Beda ya. Jadi kalau kata pengorbanan yang menggunakan O gitu ya, di sana dikatakan dia nggak berkuasa atas dirinya sendiri. Dia nggak punya pilihan yang lain dan dia nggak tahu apa yang akan dihadapinya. Itu yang dengan menggunakan O. Tapi kalau pengorbanan, dia punya kesempatan untuk memilih. Dia tahu ada resiko terhadap apa yang menjadi pilihannya. Tapi dia tetap melaksanakannya. Jadi dia berkurban. Yesus, kalau Bapak Ibu ingat, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, sebelum dia disalibkan, dalam keadaan sedihnya, dalam keadaan ketakutannya, dalam keadaan kegentarannya, yang dia katakan apa? Bapa, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku, gitu ya. Jadi dia minta sama Tuhan, kalau boleh, ini berlalu. Tapi kehendakmu yang terjadi. Saya seringkali berandai-andai Bapak Ibu, sebetulnya kalau Tuhan mau, kalau Yesus mau gitu ya, dia mungkin bisa bilang sama Bapak, Bapak, aku kan sudah melakukan banyak mujizat, aku sudah melakukan penyembuhan, aku sudah memberitakan tentang firman Tuhan, udah cukup sampai situ saja karyaku. Ini mau disalib, mati, sakit, menderita, nggak usah lah. Kan yang penting aku sudah berkarya, udah jadi berkat buat banyak orang. Gitu ya. Dia bisa. Tapi dia memilih untuk taat. Dia tahu resikonya ketika dia pilih untuk taat kepada bapaknya, yaitu salib, yaitu kematian. Tapi dia tahu hasil akhirnya adalah keselamatan saya dan Bapak Ibu. Jadi ketika kita lihat Bapak Ibu, di sana dikatakan ada seorang sahabat yang luar biasa memberikan kasihnya untuk sahabatnya. Di sana dikatakan di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, kita tidak lagi disebut hamba Bapak Ibu, tapi kita disebutnya sahabat ya. Jadi kalau anak-anak sekarang itu menyebutnya bestie. Wah, aku punya bestie. Bestie itu beda sama teman. Jadi kalau yang namanya bestie, yang namanya sahabat, yang namanya BFF, best friend gitu ya, best friend forever kalau anak-anak sekarang itu. Apapun mau sedih, mau senang, dia cerita sama sahabatnya. Berbeda ketika dia punya teman, mungkin cuma say hello, hey, apa kabar, baik gitu ya. Tapi kalau yang namanya sahabat adalah orang yang dipercaya, di mana dia bisa cerita apapun juga. Ya, jadi mungkin punya teman 30 orang, tapi sahabatnya mungkin cuma 2 orang. Orang yang dia benar-benar percaya untuk hadir bersama-sama dengan dia dalam keadaan situasi apapun. Orang yang selalu mau ada, orang yang selalu mau berkorban untuk dia. Di sana dikatakan di ayat yang ke-14, 15, kita ini sahabatnya ya, jadi kamu adalah sahabatku, saya dan Bapak Ibu adalah sahabat Yesus. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan firman Tuhan, kita adalah sahabat dari Yesus. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Bapak Ibu,
ayat yang ke-15 itu mau memperlihatkan kepada kita bedanya sahabat dengan hamba ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya asisten rumah tangga di rumah, atau ketika mungkin Bapak Ibu punya driver yang biasa mengantar Bapak Ibu kemanapun, ketika Bapak Ibu mau pergi, mungkin si Mbak gitu ya, asisten rumah tangga ini atau driver itu nggak mungkin akan bertanya, misalnya Bapak Ibu bilang gini ya, Mbak, Ibu mau pergi dulu ya. Terus sudah gitu asisten rumah tangganya bilang, Ibu mau pergi kemana? Sama siapa? Ibu nanti pulang jam berapa? Ibu mau ngapain aja emangnya di sana? Kira-kira akan dipertanyakan itu nggak Bapak Ibu? Sama Mbak di rumah, asisten rumah tangga kita yang membantu. Kira-kira gitu nggak? Enggak ya rasanya ya. Kalau Bapak Ibu punya asisten rumah tangga begitu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kepo lu Mbak gitu ya. Besok Mbak udah ganti, saya ganti Mbak gitu, ini Mbaknya kepoan gitu ya. Mungkin begitu. Termasuk juga kepada driver kita mungkin ya. Pak, anterin saya ke sana. Pak, anterin saya ke gedung ini. Baik Bu, baik Pak. Gak banyak tanya. Dia gak akan tanya, nanti Bapak kira-kira pulang jam berapa? Bapak nanti di gedung ini ketemu siapa aja sih Pak? Gitu. Bapak mau ngapain aja? Nanti Bapak mau makan sama siapa? Gak akan nanya. Yang dia lakukan adalah cuma menuruti. Iya, baik Pak, baik Bu. Gak banyak tanya, karena dia gak tahu apa yang menjadi urusan dari tuannya. Ya. Tapi di sini kita dikatakan sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Yesus sangat mengasihi kita ketika dia tahu hidup di dalam kasih Bapa, kasih itu jugalah yang diberikan bagi kita anak-anaknya. Ayat yang ke-16 Bapak Ibu sangat menarik ya. Di sana dikatakan bukan Bapak Ibu, bukan saya juga, bahasanya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita ini orang-orang pilihan Bapak Ibu. Orang-orang pilihan supaya kita itu bisa menjadi berkat, berbuah ya. Buahnya tetap banyak, tetap ada sepanjang waktu. Supaya kita selalu dapat mengasihi setiap orang di sekeliling kita. Di ayat yang ke-17 kembali dikatakan perintah nih, inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi ini ada penegasan kasih lagi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya perhatikan Bapak Ibu dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17, perintah atau penegasan dengan kasih itu dilakukan 3 kali ya. Di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-12 dan di ayat yang ke-17 ya. Jadi ini betapa pentingnya untuk dapat mengasihi setiap orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang mengasihi ini adalah sebuah tindakan yang saya pribadi katakan kadang mudah, kadang susah ya. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan ada uang abang disayang. Wah, kalau tanggal muda abang disayang banget ya karena dompetnya masih penuh gitu. Nggak ada uang abang ditendang, abang melayang gitu ya. Aduh kasihan banget ya. Jadi kadang-kadang kasihnya dengan syarat. Kasihnya itu kalau engkau juga mengasihi aku. Kasihnya itu jika kamu baik padaku. Kita mau belajar Bapak Ibu ketika kasih itu mudah untuk bisa dilakukan itu ketika kita mungkin kenal. Oh dia pernah membantuku. Ketika dia saat ini minta bantuan, saatnya aku balas budi. Oh dia pernah kasih aku ini. Nanti waktu aku jalan-jalan, aku mau beliin dia ini juga. Karena ada balas budi, karena kedekatan, karena hubungan yang baik. Tapi menjadi sulit untuk dilakukan kalau kita nggak kenal orangnya. Kalau kita mungkin baru kenal 1-2 kali, kita nggak tahu siapa dia. Ya. Lalu tiba-tiba dia membutuhkan bantuan kita, dia minta tolong. Mungkin kita mikir, nanti kalau aku tolong akan berkepanjangan nggak? Nanti kalau aku tolong akan ketergantungan nggak? Nanti kalau aku tolong akan menyulitkan nggak selanjutnya? Jadi akhirnya membuat kita, menghalangi kita untuk bisa menebarkan kasih. Firman Tuhan hari ini menekankan kasih yang tanpa pilih-pilih. Ya, apik, anti pilih kasih. Jadi kalau di dalam Kisah Para Rasul, bacaan kita, saya ajak juga Bapak Ibu untuk buka, Kisah Para Rasul 10 ayat 45, di sana dikatakan seperti ini, 45 sampai 47.
Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang-orang pilihan, mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang mentaati hukum Taurat, mereka telah disunatkan, mereka dari keturunan memang suku-suku pilihan. Ketika mereka melihat bahwa ada karunia untuk bangsa-bangsa lain, itulah yang membuat mereka, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip gitu ya, menjadi mungkin mereka, loh kok orang lain juga diberikan keselamatan, kenapa orang lain juga diberikan Roh Kudus? Ya, jadi di sana dikatakan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan pun tidak memilih siapa saja yang diselamatkan, siapa saja yang dikasihinya, lalu kita menilik kepada diri kita sendiri. Siapa sih kita manusia? Kita pun hidup karena anugerah Tuhan. Kita pun selamat karena kasih Tuhan. Oleh sebab itulah kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, tanpa pilih kasih, kita pun tetap harus mengasihinya. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya kalau mengasihi orang itu juga harus tetap memiliki hikmat gitu ya. Ketika kita tahu bahwa mungkin kasih kita akhirnya mencelakakan orang lain, ketika kasih kita mungkin tidak tepat sasaran dalam tanda kutip, inilah yang harus kita pergumulkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam satu waktu, beberapa waktu yang lalu lah, ketika saya mengajak dua anak saya pergi ke toko buku di salah satu mall, karena yang besar itu umur 10 tahun Bapak Ibu, kelas 4 SD, dan yang kecil itu umur 6 tahun TKB, nanti Juli baru masuk kelas 1 ya. Si Cici itu butuh tip X ya, karena dia sudah menulis pakai bulpen, jadi dia butuh tip X. Mam, beliin tip X. Oke, kita pergi ke toko buku, kita beli tip X. Nah, ketika adiknya tahu cicinya beli tip X, Bapak Ibu, dia juga mau beli. Mama, aku juga mau beli tip X. Terus saya bilang, Dede buat apaan? Dede nanti ketika kelas 1, Dede juga nulis masih pakai pensil, nggak pakai tip X. Terus Bapak Ibu, jawaban dia luar biasa, yang saya nggak pernah sangka. Baru kali itu keluar dari mulut dia. Dia bilang gini, Mama nggak adil. Gak adil. Mungkin dalam bayangan dia, Mama pilih kasih, kenapa Cici dibeliin kok aku gak dibeliin gitu ya. Terus saya bilang, Dede itu nanti ketika kelas 1 sampai kelas 2 itu masih pakai pensil. Kalau Dede salah nulisnya, Dede pakai penghapus. Kalau Dede mau, Dede boleh beli penghapus dan beli pensil. Tapi gak usah beli tip X, karena Dede belum butuh. Cici butuh tip X karena Cici pakainya pakai bulpen. Bulpen itu kalau dihapus pakai penghapus itu susah. Jadi kalau pakai tip X itu cepet. Nanti kalau Mama beliin kamu tip X itu cuma buat mainan doang sama kamu, nggak jelas gitu ya. Belum ngerti Bapak Ibu. Tapi terus akhirnya saya paksa dia untuk beli penghapus sama pensil gitu ya. Ketika di rumah di pastori, saya terangkan kembali. Akhirnya dia dengan keterbatasan anak 6 tahun gitu ya, pokoknya yang penting mungkin dia sudah dapat, cicinya dapat, dia juga dapat gitu. Akhirnya dia tahu gitu, karena saya bilang, nanti ketika kamu belajar, Miss itu akan suruhnya keluarinya itu pensil. Kalau salah, Dede nggak perlu tip X, Dede pakai penghapus, Dede kan udah punya. Akhirnya dia tahu. Bapak Ibu, bukan artinya ketika kita mengasihi seseorang, terus akhirnya kita nggak melihat situasi. Ketika kita mau belajar untuk mengasihi seseorang, kita juga mau belajar untuk berhikmat. Tetapi kasih yang Tuhan berikan bagi kita, kasih yang sudah kita rasakan, biarlah itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Gak pakai memilih siapakah dia. Tapi ketika kita menolong orang lain, biarlah ada hikmat dari Tuhan. Tuhan, jadikan aku berkat, biar aku bisa berbuah, seperti Injil Yohanes tadi mengatakan, dan buahmu itu tetap, terus ada, terus bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Saya teringat Bapak Ibu ada satu lagu sekolah minggu, katanya seperti ini kalimatnya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku
Bapak Ibu, karena saya mantan guru sekolah minggu, jadi lagu ini saya kurang lebih tahu gerakannya ya. Saya mau kita nyanyikan lagu ini sederhana, kalimatnya cuma diulang-ulang, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyi lagu ini Bapak Ibu, nanti ketika kita pakai gerakan, tetap di tempat saja, di tempat duduk Bapak Ibu, nanti ketika kulihat di wajahmu, kita tunjuk teman kita ya, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau, tunjuk kalau kau orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih Tuhan ya. Yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, orang Kristen itu katanya identik dengan kasih. Ya, jadi biarlah setiap orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu terus dapat melihat Bapak Ibu dengan penuh kasih ketika Bapak Ibu bisa menjadi berkat dengan membagikan kasih itu. Ketika kasih Tuhan sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita, biarlah respon ungkapan syukur kita juga mengasihi setiap orang tanpa pilih kasih. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia penolongku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mewakili Majelis Jemaat GKI Taman Aries menggunakan kesempatan singkat ini untuk kita bersama-sama akan mendoakan dan mengutus seorang rekan karyawan GKI Taman Aries yang telah memasuki masa purna baktinya di bulan April 2024 yang lalu. Siapa dia? Sudah tertulis Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat nih, ada 2 foto, boleh tolong ditampilkan rekan-rekan multimedia. Wah, Bapak Ibu beda ya? Beda jauh, karena ternyata Papa Skalis ini foto, satu lagi boleh sekalian. Nah, ini 3 orang rekan-rekan karyawan awal-awal gitu ya. Kalau ada jemaat mula-mula, ini karyawan mula-mula GKI Taman Aries. Ada Pak Darmaji, ada Pak Aldo, dan juga Papa Skalis di situ. Pak Aldo dan Pak Darmaji sudah purna bakti. Terakhir dari karyawan mula-mula, Papa Skalis akan memasuki masa purna baktinya. Jadi Bapak Ibu kalau tadi lihat yang foto pertama, itu pertama kali waktu Papa Skalis kira-kira sampai di Taman Aries ya. Jadi bisa bayangkan itu 30 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi Papa Skalis sudah mengabdi, sudah bersama-sama dengan GKI Taman Aries 30 tahun yang lalu. Kalau Bapak Ibu ingat, GKI Taman Aries tahun ini akan berumur 32 tahun. Jadi boleh dikatakan Papa Skalis ini yang biasa akrab dipanggil Mr. Paskalis. Gitu ya, Mr. Paskalis ini adalah salah satu saksi hidup ya yang melihat, mengalami, dan juga turut aktif di dalam karya Tuhan membangun bersama-sama GKI Taman Aries. Bapak Ibu, kalau yang sudah lama berjemaat, bergereja di tempat ini, saya yakin pasti tidak ada yang tidak kenal Mr. Paskalis. Kenapa? Karena sejak dari awal Mr. Paskalis bersama-sama dengan kita itu selalu ada di tengah-tengah kita, menemani bersama-sama di dalam ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan, acara-acara, dan mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan, prasarana-prasarana untuk menolong kita bisa beribadah dengan baik, Bapak Ibu. Mr. Paskalis ini salah satu karyawan yang menjadi sahabat favorit dari Komisi Remaja Pemuda pada zamannya dulu, Mister ini gitu ya, karena selalu Mister yang siap, setia, berada di belakang, di tempat multimedia, menemani ibadah remaja pemuda. Dan juga kalau Bapak Ibu perhatikan,
kalau kita ada acara-acara khusus, ibadah-ibadah raya gerejawi, atau ada pernikahan, dekorasi-dekorasi itu juga salah satunya merupakan karya tangan daripada Mr. Pascalis. Jadi kalau 30 tahun kita sebutkan satu persatu, saya rasa kita pulangnya bisa sampai siang nih. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu. Ya, kalau disingkat bagaimana karya Mr. Pascalis bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang lain, rekan-rekan majelis jemaat di dalam GKI Taman Aries. Dan Bapak Ibu, di dalam percakapan dan pendampingan bersama majelis jemaat, rekan-rekan penatua dan juga pendeta GKI Taman Aries, Pendeta Rinto dan Pendeta Iskia di dalam mendampingi Mr. Pascalis di dalam persiapannya, memasuki masa purna baktinya, kita bersama-sama berdoa mencari kehendak Tuhan. Setelah ini Mr. Pascalis akan melakukan apa? Ya, dan bersama-sama Mr. Pascalis juga akhirnya memutuskan untuk menjalani masa purna baktinya kembali ke kampung halamannya di ND. Jadi Pak Pascalis nanti tanggal 8 hari Rabu besok akan kembali ke tanah halamannya, ya, ke kampung halamannya di ND. Jadi Bapak Ibu masih ada yang mau lepas kangen gitu misalnya ya, bukan lepas kangen, salah nih, yang mau mengucapkan terima kasih gitu ya. Tadi pagi saya melihat rekan-rekan di ibadah pertama tadi, saya melihat bahwa Mr. Pascalis disayang ternyata ya. Jadi kalimat aku mengasihimu itu tadi nanti boleh diucapkan sambil nanti Bapak Ibu keluar gitu ya. Aku mengasihimu, terima kasih Pak Pascalis kalau sudah bersama-sama dengan GKI Taman Aries selama 30 tahun. Terakhir, kami dari Majelis Jemaat akan menyampaikan penghargaan simbolis untuk Mr. Pascalis. Boleh maju ke depan, Mr. Nah, sebelum saya memberikan, saya kembali mau baca pantun ya, pantun yang berbeda nih, ada dua lagi yang lain ya. Boleh naik? Ada ratu bersama raja, punya permaisuri banyak bicara. Senang hati pernah bekerja bersama mister yang amat setia. Bawa gergaji untuk diasah, gergaji kecil memotong pelepah. Hari ini kita berpisah, kiranya berkat dan anugerah Tuhan terus melimpah. Ini berisi pesan-pesan dan foto-foto Mr. Pascalis bersama dengan GKI Taman Aries, Bapak Ibu. Ya, biarlah album ini boleh menjadi kenangan, boleh terus ingat kita. Ya, Pak Pascalis. Oke, saya persilahkan Pak Pascalis untuk menyampaikan kata-kata untuk Jemaat GKI Taman Aries. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih dan merasa syukur. Pertama, terima kasih kepada Jemaat GKI Taman Aries. Saya mencintai kalian. Dan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Taman Aries, Bapak Pendeta Rinto, Pendeta Iskia, Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto, dan rekan kerja saya yang di gereja dan yang di klinik Karya Kasih. Saya merasa bersyukur dan terima kasih karena bisa bekerja di sini dan bekerja bersama. Saya juga minta maaf, mungkin ada
kesalahan yang saya berbuat yang membuat hati Bapak Ibu sakit. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk terakhirnya saya mengucapkan sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Ini pas. Sini ya. Kita berdoa ya Bapak Ibu untuk Pak Paskalis ya. Kita mau sama-sama berdoa untuk Pak Paskalis ketika nanti hari Rebo Pak Paskalis akan kembali dan akan melanjutkan kehidupannya di ND nanti. Mari kita berdoa Bapak Ibu di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kembali kami diingatkan untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap dari kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, biarlah kasih yang telah kami terima ini, kami boleh bagikan untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi duta-duta Kristus, duta-duta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin miskin akan kasih. Biarlah Tuhan kami boleh terus membawa kasih Tuhan bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan boleh terus dimuliakan. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk Pak Paskalis. Ketika Pak Paskalis akan memasuki masa purna baktinya, hari Rabu nanti Pak Paskalis akan kembali ke ND. Tuhan berkati persiapan dan juga perjalanannya nanti kembali ke ND. Dan juga Tuhan, Engkau yang menuntun Pak Paskalis di dalam melanjutkan hari-harinya di sana. Setiap rencana yang dipersiapkan untuk dilakukan di sana, Tuhan berkati. Berkati juga dengan kesehatan, sukacita dari Tuhan yang senantiasa untuk Pak Paskalis menapaki hari-harinya yang akan datang di tempatnya di sana. Biarlah Tuhan melalui Pak Paskalis di tempat di sana, karya Tuhan boleh terus dilanjutkan melalui beliau. Tuhan, terima kasih kalau melalui Pak Paskalis kami boleh menyaksikan kasih Tuhan untuk GKI Taman Aries selama 30 tahun. Kami percaya kehadiran Pak Paskalis bukan suatu kebetulan di tempat ini, tapi merupakan karya tangan Tuhan yang mengasihi GKI Taman Aries. Terima kasih Tuhan untuk Pak Paskalis selama 30 tahun ini boleh terus bersama-sama di dalam membangun jemaat di GKI Taman Aries ini. Tuhan, saat ini kami juga menaikkan doa kami untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit, di dalam pemulihan dan juga di dalam keterbatasan karena usia lanjut. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir, Engkau yang menyatakan kasih-Mu melalui tindakan-tindakan medis, obat-obatan yang diminum, dan juga melalui keluarga, serta orang-orang terkasih yang menemani dan merawat rekan-rekan terkasih kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan Tuhan di gereja GKI Taman Aries di sini, di dalam setiap pelayanan-pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 1 minggu ke depan. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan ini, kasih dan karya Tuhan dinyatakan untuk setiap umat dan setiap orang yang mengikutinya. Kami berdoa untuk GIG, untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, juga untuk persekutuan doa menjelang Pentakosta, serta kegiatan-kegiatan rutin lainnya yang akan diadakan 1 minggu ke depan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan, juga kami mengucap syukur untuk keputusan Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang sudah disahkan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah bangsa dan negara ini boleh terus Tuhan nyatakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah negara ini boleh terus dibangun dengan takut akan Tuhan. Berkati juga Bapak Jokowi di dalam hari-hari terakhir menjelang akhir masa kerjanya, Tuhan terus berkati. Biarlah Bapak Jokowi juga tetap dapat membangun bangsa ini
di dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami untuk terus boleh di dalam keadaan kondisi yang baik dan aman, Tuhan. Tuhan, kami terakhir ingin berdoa untuk kedamaian dunia ini. Kami melihat, kami mendengar begitu banyak orang-orang yang terus berperang, menjadi korban perang. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh nyatakan kasih-Mu Tuhan, tetap di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara yang banyak terpuruk. Tuhan, biarlah campur tangan, biarlah Tuhan memakai orang-orang yang hadir di tengah-tengah negara-negara yang sedang berperang, biar mereka dapat terus menyatakan kasih Tuhan dan membawa perdamaian. Karena kami rindu Tuhan, bahwa ada kedamaian di muka bumi ini. Tuhan berkati juga orang-orang yang menjadi korban perang, di dalam kesendirian, di dalam kesakitan mereka, Tuhan tetap nyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, biarlah Engkau yang dengarkan doa kami dan Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengingat nasihat dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Hati dan perbuatan
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kami berterima kasih sebab Engkau telah memberikan berkat dan rahmat setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dikelola majelis dengan baik dan berguna bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mengingat dan melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi dengan kasih Kristus dan menjadikannya sebagai gaya hidup sehari-hari. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing dan biarlah dimanapun Tuhan boleh tempatkan Bapak Ibu, jadilah berkat bagi begitu banyak orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala damai yang telah memanggil kita dalam Kristus untuk menjadi pembawa damai. Dan kasih Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dialah yang punya kuasa sampai selamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.